Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung jarak antara titik ke bidang. Yang mana pada sebelumnya kita sudah belajar jarak antara titik ke titik dan jarak antara titik ke garis. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Sebelumnya, gambar kubusnya terlebih dahulu agar memudahkan untuk mengetahui letak dari titik-titik tersebut ke bidang alasnya. Nah, yang A di sini yang pertama, tentukan jarak dari titik F ke bidang alas. Nah, kalau dilihat di gambar, titik F itu berada di sini dan alas itu yang ada di sini. Ini bidang alas. Yang ditanyakan jarak dari titik F ini ke bidang alas ini berarti sama aja jarak dari titik F ke titik B. Kenapa ke titik B? Karena di alas ini kita lihat nih, F ini lurus dengan titik B. Jadi itu sama aja namanya proyeksi. Titik F proyeksinya ada di B, maksudnya adalah garis yang selurusannya. Nah, panjangnya itu 12 cm sama juga dengan panjang rusuknya. Lanjut ke contoh yang B-nya, jarak titik A ke bidang CDHG. Bisa lihat di sini di gambarnya, titik A itu berada di sini, lalu bidang CDHG itu ada di belakang. Jadi letak bidang CDHG itu ada di belakang. Nah, sekarang kita lihat dari titik A ini ke bidang CDHG, letak proyeksinya itu ada di titik D. Ya, jadi yang lurus dengan titik A di bidang CDHG itu adalah titik D. Jadi sama aja kita menghitung jarak dari A ke D, yaitu 12 cm panjang rusuknya. Nah, selanjutnya yang C, jarak dari titik B ke bidang ACGE. Bisa dilihat pada gambar ini, titik B ada di sini, lalu bidang ACGE itu letaknya ada di dalam kubus di tengah-tengah. Nah, di sini ini bidang ACGE. Nah, dari titik B ini ke bidang ACGE proyeksinya itu ada di sini di tengah-tengah, yaitu kita misalkan titik O. Jadi jarak titik B ke bidang ACGE itu sama aja jarak dari titik B ke O. Nah, B ke O itu sama juga dengan jarak atau panjang setengah dari panjang diagonal sisi. Karena rusuknya 12, maka diagonal sisinya 12 akar 2. Setengahnya jadi hasilnya 6 akar 2 cm. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan 12 cm dan panjang TA sama dengan 12 akar 2 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang alas. Nah, sebelumnya sama seperti biasanya, kita gambar limasnya terlebih dahulu. Di sini ada limasnya. Lalu yang ditanyakan di sini, nah, jarak T ke bidang alas. Bidang alas berarti yang di bawah ini bidang ABCD. Nah, jadi jarak dari titik T ini ke tengah-tengah bidang alas ini, jadi selurusannya itu kan lurus tuh dari T ke alasnya, itu sama aja jarak dari T ke titik O. Kita misalkan di sini titik O, jadi jarak T ke bidang alas sama aja jarak TO atau sama juga dengan tinggi limasnya. Untuk mencari tinggi limasnya, kita bisa pakai rumus Pythagoras. Kita lihat di segitiga TOB. Nah, di situ berarti ada panjang TB kuadrat dikurang panjang OB, B kuadrat. Nah, panjang TB itu sama juga dengan panjangnya TA. Jadi 12 akar 2 kuadrat. Panjang OB, nah bisa kalian lihat di sini panjang OB-nya. OB itu adalah setengah dari panjang diagonal sisinya. Karena di sini
alasnya berbentuk segi 4, berarti diagonal sisinya 12 akar 2 dibagi 2 jadi 6 akar 2. Terus jadi 6 akar 2 kuadrat 288 dikurang 72, maka hasilnya 216. 216 disederhanakan menjadi 36 dikali 6, jadi hasilnya adalah 6 akar 6 cm. Seperti itu. Lanjut, contoh yang ketiga, yang terakhir. Diketahui prisma segi 4 ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan 8 cm dan AE sama dengan 12 cm. Tentukan yang A jarak titik B ke bidang ACGE, yang B jarak titik C ke bidang ADHE. Nah, bisa dilihat di sini yang A jarak titik B ke ACGE ini sudah kita gambar prismanya. Bidang ACGE itu yang di sini nih, yang di dalam bidangnya. Nah, berarti jarak dari B ke selurusan dari alasnya itu kita misalkan itu P. Jadi jarak dari B ke P. Jarak dari B ke P itu sama aja jarak setengah dari panjang diagonal sisi. Karena alasnya segi 4 atau persegi, maka diagonal sisinya jadi 8 akar 2. Setengahnya jadi 4 akar 2 cm itu. Lanjut yang B itu jarak dari titik C ke bidang ADHE. Nah, bisa dilihat di sini bidang ADHE itu ada di sebelah kiri. Ini bidang ADHE. Jadi jarak dari titik C ini ke bidang ADHE, berarti C ke D itu sama aja jarak dari A ke B. Jadi AB, CD itu sama-sama 8 cm. Oke, cukup sekian untuk pembahasan materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.